أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Bapak Ibu jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikannya kepada kita. Salawat salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan semua kita yang hadir mendapat syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali kita sambung ujian kita, masih menyambung surah Al-Ikhlas kemarin yang cuma sebentar kita bahas. Masih ujian tauhid. Ayatnya ayat tauhid. Lam yalid wa lam yulad. Ini sudah dijelaskan kemarin. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Itu hal keadaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini ayat tauhid. Dari sinilah kita juga belajar mengenal Allah itu. Mengenal Allah atau mengenal Tuhan itu adalah belajar itu dari sifatnya. Tak mungkin langsung kepada zatnya. Karena sifat itu yang menerangkan akan zat. Saya sudah pernah sampaikan, belajar tauhid yang penting lempeng. Terserah, ada orang belajar tauhid dari sifat 20. Ada orang belajar tauhid dari Asmaul Husna. Ada yang tanya begini, kan belajar mengenal Tuhan, belajar mengenal Allah, kenapa yang dipelajari itu sifat? Bukankah sifat itu berbeda dengan zat? Sehingga kalau teorinya seperti ini, seolah ada sedikit kontradiktif. Katanya belajar tauhid itu belajar mengenal Tuhan, belajar mengenal Allah. Sehingga masyhur sering dikatakan awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Tapi yang dibahas sifat 20. Sifat 20 itu sifatnya apa? Sifat Tuhan. Iya, kan kita mau mengenal Tuhannya katanya. Tapi kenapa yang kita bahas sifatnya? Kalau sifat itu kan bisa saja tidak lekat kepada yang mau dikenal. Ini kadang logikanya seolah benar, tapi begitulah kalau belum belajar, belum ngaji, tapi udah protes duluan. Jadi kadang yang mengajar pun bingung. Makanya sering disampaikan belajar itu ibarat makan sesuap demi sesuap, sikit-sikit, supaya kenyangnya sempurna. Jangan kepengen cepat kenyang, makannya sekali banyak. Terakhir kenyang enggak, kelolotan ya jadi penyakit. Awak makan biar sehat, terakhir makan jadi sakit. Belajar itu supaya jangan tersesat, supaya lempeng. Makin belajar makin sesat, berarti salah cara belajarnya. Ada yang belajar mengenal Allah, mengenal Tuhan, tapi prakteknya makin jauh dari Tuhan. Benar apa sesat? Kan nggak nyambung. Dengan dalih sudah ma'rifat, sehingga tidak lagi sholat. Dengan dalih sudah ma'rifat artinya mengenal secara umum, mengenal. Tapi tidak lagi puasa.
nggak nyambung. Makanya saya sering mengulang-ulang itu, supaya paham. Karena ada kadang kalanya disampaikan sekali belum paham. Dengar dan jelas bahasa itu, tapi tidak duduk kepahaman itu. Yang kedua, kadang kenapa sering saya ulang-ulang? Karena satu, saudara-saudara kita juga ada yang baru duduk. Kalau langsung nyambung aja tanpa ada mukaddimah pengulangan itu, rasanya nanti bingung menanggapinnya. Ibarat gini, ada kalimatnya yang bikin nanggung. Misalnya dibilang, karena kakimu berlumpur, tidak boleh masuk ke dalam masjid walaupun kau mau sholat. Benar nggak kalimat itu? Kalau kakimu berlumpur, tidak boleh masuk ke dalam masjid walaupun mau sholat. Ini kan kalimatnya benar. Udah? Yang dengar itu dua orang, si A sama si B. Besok bertambah muridnya A, B, C. Datang guru tadi, tidak diulang kalimat dari awal, langsung aja dibilang, pokoknya tidak boleh masuk ke dalam masjid walaupun mau sholat. Hilang kalimat kalau kaki berlumpurnya hilang. Akhirnya tinggallah kalimat pokoknya tidak boleh masuk masjid walaupun mau sholat. Kira-kira si C tadi yang baru ngaji, pahamnya cemana itu? Sesat Ustadz nih, ya kan? Akibat apa? Akibat kalimat terpotong tuh Denny. Itu makanya ngaji itu memang kadang diulang. Cuman itu ada juga kadang, dia diulang-ulang, tak ngaji lagi dia. Makanya dikatakan Imam Ghazali, jangan puas terhadap 3 hal. Apa itu? Jangan puas terhadap ilmu. Kalau kau puas terhadap ilmu, jadilah kau orang jahil. Udah merasa pintar, tak mengaji lagi, akhirnya bodoh. Stuck di situ. Alasan lagi ngaji, udah ku kelilingi Marelan nih. Belum ada ku dapatkan guru yang betul-betul. Kalimat tuh seolah-olah kan merendahkan. Seolah-olah yang mengajar di Marelan ini semua di bawah dia. Kemudian jangan puas terhadap amal. Kalau kau puas terhadap amal, jadilah kau orang yang maksiat, gitu Imam Ghazali. Puas terhadap amal dia, merasa udah banyak amalnya, jadi malas-malasan. Nah, ke masjid doang, enggak, baru pulang umroh. Apa hubungannya? Ya sholat di Masjidil Haram 1000 kali lipat daripada di sini. 10 hari aku di sana, kau kali karena masih banyak lagi stok. Yang ketiga, jangan puas terhadap sedekah. Kalau puas terhadap sedekah, jadilah kau orang bakhil. Dah merasa banyak sedekahnya. Di masjid ini kalau bukan karena aku, kalau bukan karena aku, kalau bukan karena aku. Kenapa rupanya kalau bukan karena dia? Nah, jadi penting untuk diulang. Jadi pentingnya mengulang supaya tak salah paham. Yang kedua, pentingnya diulang supaya menambah keteguhan, menambah keyakinan, menambah penegasan dalam hati, dalam diri. Mak-mak aja merepet diulang-ulang kan? Supaya apa? Supaya tertanam dalam diri anak tuh mana yang boleh, mana yang tidak. Jangan mandi hujan kau ya. Sekali. Iya mak. Siap mamanya mandi bilang lagi. Dek, mana kau? Sini lo mak, ruang TV. Jangan mandi hujan. Iya lo. Siap pakai baju keluar kamar. Nah, jangan mandi hujan ya. Iya lo mak. Mau pergi wirid mamanya. Ingat kau, awas kau mandi hujan. Siap kau buat. 4 kali diulang, jangan mandi hujan, jangan mandi hujan. Oh, enggak berani anak tuh. Karena hidup itu berulang. Baik. Jadi ini hal keadaannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal keadaannya Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi hal keadaan maupun ataupun sifat bagi Tuhan itulah yang menjelaskan.
Walaupun ulama berbeda pendapat, makanya timbul pertanyaan itu tadi, kenapa mau belajar kenal Tuhan, tapi yang dibahas sifatnya? Karena memang mengenal Tuhan itu dari sifatnya. Jadi kalau ulama merangkum sifat 20 itu, wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadis, yamuh binafsi, seterusnya itu, kenapa disusun? Sejatinya Allah itu tidak bisa disusun-susun, tidak bisa diurut-urut. Apakah harus begitu? Enggak harus. Karena kalau harus wajib apa wujud nomor 1, qidam nomor 2, baqa nomor 3 harus. Itu sudah menyalahi sifat Allah itu sendiri. Allah mukhallafatuhu lil hawadis. Ayat ini terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bisa disusun-susun, yang bisa diurut-urut itu makhluk. Allah mukhalafatul lil hawadis, Allah tidak sama dengan bahamu, tidak sama dengan makhluknya. Jadi Allah itu walaupun pada pembahasan sifatnya sebenarnya tak layak diurut-urut, disusun-susun. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu menyebutkan sifat 20 terbalik-balik, enggak apa-apa. Yang penting jangan pahamnya terbalik. Allah itu qidam, Allah itu mukhalafatul lil hawadis, Allah itu wujud, terbalik-balik, enggak apa-apa. Yang penting jangan pahamnya terbalik-balik. Cuman kenapa diurut ulama wujud dulu nomor 1, qidam, supaya mudah mempelajarinya. Biar gampang memahamkannya, itunya maksud tujuannya. Bukan mau mengurut-urut Tuhan. Ada yang komentar, itu sifat sama dengan zat, sifat itu lekat kepada zat. Sampai sininya benar kalimatnya. Sehingga tidak layak sifat Allah disusun, diurut-urut. Bukan maksudnya mau mengurut, mengatur-ngatur Tuhan itu tidak, atau sifat Tuhan kita atur tidak. Karena ini masalahnya untuk mempelajari, membahas supaya mudah dipahamkan. Contohnya, kenapa wujud ditaruh nomor 1? Wujud artinya ada. Ya, wujud artinya ada. Kenapa ada dulu dibahas? Wujud ada, qidam sedia, baqa kekal. Ini kan keterangannya. Kenapa ada dulu ditulis nomor 1? Karena tak mungkin semua yang dibahas kalau adanya itu belum ada, belum pasti. Ini gelas bisa dibahas, betangke, warnanya bening, ini kaca bukan plastik. Kenapa bisa dibahas? Karena ada. Kalau enggak ada, apanya mau dibahas? Langsung dibahas qidam, baqa. Ini untuk siapa? Kemana arah qidam, baqa ini? Jadi itu hebatnya ulama itu dulu, disusunnya dengan rapi supaya mudah kita pahamnya. Makanya orang sekarang mudah sebentar ngaji tauhid itu sebentarnya udah paham dia. Ada, tapi entah siapa namanya. Jadi apa mau disebutkan ini yang mau dibahaskan? Maka Allah perkenalkan namanya. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Baru yang lain-lain itu semua menjelaskan tentang keadaan ataupun sifat pada Tuhan itu. Termasuk ini keadaan lam yalid wa lam yulad. Allah tak pernah beranak, tak pernah diperanakkan. Dari dulu sampai ayat ini turun, sampai hari kiamat, sampai kapanpun. Lam, tidak. Saya mencoba dengan bahasa-bahasa yang mudah, biar kita mudah paham, mudah mengerti. Jadi ini menjelaskan di antara banyak keadaan atau sifat Allah itu tadi. Sekaligus menyindir ketika ada orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Siapa yang dikatakan anak Tuhan? Karena Nabi Isa, Nabi Uzair. Jadi adalah ditanya kristolog itu di dalam ayatnya Allah Bapak Yesus mengaku bahwasannya dia menerima wahyu dari Bapa. Ditanya, Bapak itu siapa? Tuhan, katanya. Oh. Berarti
Oh, aku menerima wahyu yang engkau wahyukan. Engkau di situ maksudnya siapa? Bapak. Bapak itu siapa? Tuhan. Tuhan itu jadi yang memberikan Bapak, Tuhan, engkau di situ, domir kata ganti. Terus yang menerima siapa? Yesus. Yesus siapa? Tuhan. Berarti Tuhan mewahyukan kepada Tuhan. Dibalik-balik sehingga bingung sendiri. Ya. Kalau mau menerima sajalah secara lapang dada, dari Islam semua. Makanya hebatnya Nabi waktu perjanjian Hudaybiyah, itu kan perjanjian Hudaybiyah itu selalu merugikan umat Islam. Ditekan terus, diisolasi. Kalau bahasanya sekarang diisolasi umat Islam. Nggak boleh jual beli sama orang di luar Islam. Terus yang apa masih ada keluarga suruh pulang, pokok merugikan semua. Terus yang sahabat-sahabat pada nggak setuju karena merasa dirugikan. Tapi Nabi setuju. Jadi disitulah kadang keimanan itu dibutuhkan betul, kepercayaan kepada pemimpin atau kepada, dalam hal ini kepada Nabi waktu sahabat dulu. Mereka itu sami'na wa ata'na itu gedah lekat kepada diri sahabat, sehingga mereka walaupun nggak cocok nggak berani nentang. Itu hebatnya sahabat. Nggak cocok tapi nggak berani nentang. Tapi pada akhirnya pasti ada kesimpulan, pasti dapat ending akhirnya itu mereka sadar ternyata Nabi yang benar. Yaitu diantaranya waktu di perjanjian Hudaybiyah gitu, karena banyak yang nggak cocok merugikan umat Islam. Akhirnya Nabi stempel. Nabi stempel pakai cincin Nabi itu bacaannya Muhammad Rasulullah stempel. Jadi stempel itu udah Nabi duluan yang punya itu. Nah, kita belakangan itu. Tempel tak. Cuman belakangan ditengok sama orang kafir. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Sudah kata orang kafir, kami nggak terima. Kami kan nggak ngakuin kau itu Rasulullah. Kalau mau buat aja Muhammad bin Abdullah, jangan Muhammad Rasulullah. Jangan Muhammad Rasulullah. Jadi pada saat itu kata Nabi, hapus, ganti aja Muhammad bin Abdullah, nggak apa-apa. Sahabat nggak mau lah, bukan sembarangan menghapus. Ini adabnya tinggi terhadap tulisan Rasulullah aja. Sahabat nggak berani sembarangan. Orang sekarang penceramah lagi, nyebut Nabi sembarangan, menghina lagi kepada Nabi. Ini juga salah satu dalil. Pada saat itu semua nggak mau ngapus. Umar, Ali nggak mau ngapus. Terakhir Nabi tanya sama Ali, Ali, yang mana tulisan Rasulullah itu? Yang mana tulisan Rasulullah? Biar aku sendiri yang menghapus, kata Nabi. Inilah menunjukkan dalil bahwasanya Nabi itu tidak bisa membaca. Ini kan terjadi perdebatan. Nabi itu bisa membaca. Nggak mungkin Nabi nggak bisa membaca. Kalau nggak, mana pula gelarnya Patonah? Nggak cocok lah. Patonah cerdas, masa Nabi nggak bisa membaca? Dari mana cerdasnya? Ini saya pernah ditanya sama salah satu dosen di Politeknik Penerbangan di Padang Mulan sana. Jadi apakah layak dikatakan Patonah kalau sementara membaca pun tidak bisa? Jadi kita jawab satu-satu. Yang pertama, ini tadi dalil menunjukkan bahwasanya Nabi tidak bisa membaca. Mana dia yang Rasulullah itu mana? Tunjukkan, biar aku yang hapus. Karena sahabat tidak ada yang berani menghapus. Ini kan banyak apa namanya nih sekarang terjadi perdebatan dengan melalui video-video yang bilang Nabi itu nggak bisa membaca begitu. Bukan perkara yang susah bagi Allah kalau membuat Nabi itu bisa membaca. Orang dia dikelilingi orang-orang pintar. Sayyidina Ali itu yang paling pintar. Ana Madinatul ilmu aliyum babuha. Aku ini kotanya ilmu, Ali itu pintu gerbangnya. Kalau Umar, kelebihan Umar tuh dia kan tegas. Kalau dia jalan, setan takut. Jalan tuh bekas dilewati Umar, walaupun Umarnya dah gak ada. Setan nggak mau lewat situ, takut setan.
Umar jalan, setan takut. Kalau Ali, karena dia orang alim, tidur aja dia takut setan nengoknya. Itu kelebihan orang berilmu. Kalau awak jalan, setan kiri kanan. Nggak ada takutnya dia. Awak tidur, mimpi jorok, tidur padahal di masjid. Kenapa? Mimpi dikarasuki setan semua. Nggak ada takutnya setan. Ketindihan pula tuh, bisa tidur di masjid ketindihan tuh cuman. Bukan takut setan. Jadi kalau patonah tadi, biar saya jelaskan sedikit. Cerdas, patonah cerdas. Kalau pintar sering disebut mahir. Mahirun, pintar, mahir. Cerdas itu di atas pintar lagi. Nabi nggak bisa baca Quran, tapi Nabi hafal Quran. Maksudnya baca tulisan mungkin dia nggak bisa, tapi dia hafal dan dia bisa bacakan semua. Bahkan jangankan cuman baca, ya memang Nabi itu Quran berjalan. Mana lebih hebat? Ibarat gini lah, kami waktu di pesantren pernah didatangin satu orang syekh dari Arab, buta, tapi dia hafal Quran. Awak santri bisa baca, nggak hafal-hafal. Dia buta hafal Quran. Mana lebih hebat? Iyalah jauh. Oh, namanya buta kan nggak bisa baca juga. Lebih hebat. Jadi patonah cerdas itu justru tengok di Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kau ragu dengan yang kami turunkan kepada hamba kami ala abdina, maksudnya Nabi Muhammad, maksudnya Quran. Kalau ragu kau sama Quran yang kami kirim kepada Muhammad, fa'tu bi suratin min mislihi. Coba kau buat satu surat tandingan. Maksudnya apa? Ketika orang bilang Quran ini karangan Muhammad tuh katanya. Pertanyaannya bagaimana mungkin seorang yang tak bisa menulis, tak bisa membaca, bisa mengarang kitab sebagus ini? Bahkan luar biasa isi kandungannya. Bahkan setiap kalimat, setiap huruf punya makna. Tengoklah, alif lam mim. Ada yang tahu tuh apa? Tapi jelas ada maknanya itu. Walaupun sebagian orang-orang alim punya penafsiran masing-masing, tapi tetap apapun yang ditafsirkan, tetap tafsir utamanya wallahu bimuradihi a'lam. Allah lah yang tahu, yang lebih tahu dengan maksudnya ini. Pasti ditulis di situ, begitu dalam tafsir. Allahu bimuradihi a'lam. Allah yang tahu maksudnya. Walaupun kadang ada yang mengatakan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Serahlah, sepanjang tak sesat nggak apa-apa lah, terima-terima aja lah. Penting jangan sesat. Itu kan naksir. Ya saya pun boleh aja misalnya ini lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak peranakkan. Jadi orang yang nggak punya anak itu udah sangka baik, syukur, udah separuh ayat. Kan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid, ya lam yalid separuh ayat. Jadi yang belum punya anak nggak usah sedih, udah dapat separuh ayat. Itu misalnya penafsiran saya. Cuman penafsiran saya ini bukan berdasarkan keilmuan. Ini kan pandai-pandian saya, akal-akalan saya. Cuman kira-kira apa salah? Kalau secara keilmuan salah, nggak boleh nafsirkan Quran sembarangan. Cuman kalau ketika hal itu saya sampaikan setakat untuk menghibur nih tadi orang yang curhat misalnya. Saya kadang gitu curhat. Nah, yang penting jangan sesat. Nggak usah sedih. Pokoknya semua itu cari hikmahnya, ada hikmahnya. Kalau saya dulu lajang pernah didatangin di pesantren, awak masih santri, datang bapak-bapak dari Aceh Timur curhat. Kadang bingung saya istri saya dia nggak manggil ustad lah, belum jadi ustad kan, masih jadi santri. Kenapa pak? Suka kali dia dengar omongan tetangga, temakan omongan tetangga. Kenapa? Itulah diajak tetangga udah 10 tahun nggak punya anak, begini. Tengah mati kok salah alamat bapak. Awak anak-anak dicurhatinya perkara nggak punya anak juga. Kalau sekarang bantilah ya kan.
Cuman gitu pun sok paten pula saya tuh bilang, daripada bapak dapat anak durhaka mana mau, saya bilang gitu aja dulu. Berapa banyak orang yang punya anak tapi dia bilang bagus tak punya anak aku, kan gitu. Nyesal karena dapat anak durhaka. Jadi udah Pak, Allah punya rahasia. Bapak baru 10 tahun, Nabi Ibrahim tuh tengok berapa puluh tahun saya bilang. Ini baru 10 tahun udah buat lagu. Gak usah. Paten juga kan. Jadi artinya menghibur saja. Sudah itu ada perkara patonah. Jadi cerdas Nabi itu banyak hal-hal yang luar biasa dilakukan Nabi. Ya contohlah ketika sebelum diangkat jadi Nabi aja, waktu meletakkan batu Hajar Aswad itu yang sakral. Suku mana yang paling pantas meletakkan ini? Masing-masing merasa pantas. Ahli-ahli semua itu, yang pintar-pintar semua. Cendekiawan-cendekiawan banyak. Begini dengan argumentasi macam-macam. Datang Nabi, udah ambil Nabi selendang. Ketua suku ini pegang satu, ketua suku ini pegang satu ujung, pegang ujung. 4 suku yang pembesarnya pegang masing-masing, semua pegang kain, angkat, semua pegang kain, ngangkat. Terakhir Nabi yang meletakkan batu Hajar Aswad. Artinya apa? Semua kita punya andil untuk mengangkat Hajar Aswad ini. Damai, nggak ada lagi gontok-gontokan. Itu bukti cerdasnya Nabi itu. Kalau nggak siap-siap pasti beteka aja perkara siapa yang pantas tadi. Akhirnya semua dipegang. Nah, semua pegang kain, kan semua dapat nama gitu istilahnya. Jadi sengaja Allah tidak membuat Nabi bisa baca tulis, menunjukkan bahwasanya level Nabi. Jadi salah nih. Kalau siapa itu Buya Sakur apa siapa namanya itu mengatakan kita ini terlalu rendah. Kenapa membela Nabi, merendahkan Nabi dengan mengatakan Nabi tak bisa baca tulis? Supaya Quran tidak dianggap karangan Nabi, itu merendahkan Nabi. Tidak, salah waktu. Justru kita memuliakan Nabi. Betapa hebatnya Nabi yang tidak bisa baca tulis, tapi kecerdasannya luar biasa di atas rata-rata. Sementara awak yang bisa baca tulis, banyak salahnya. Bodoh aja kadang bertindak. Itu siapa bilang kita merendahkan Nabi? Penafsiran sendiri-sendiri. Hati-hati ngaji ini kadang. Ya saya pun cakap saya ini bukan semua benar, disaring-saring juga. Kadang benar bisa aja menanggapinya salah paham. Jam kemarin perkara kurban, ada jemaah saya yang buat buatnya status. Korban terbaik itu kambing, tetap kambing, karena Nabi mencontohkan kambing. Oke lah, sampai situ masih bisa diterima lah. Terus kalimat statementnya berikutnya apa? Cuman karena di Indonesia orang sukanya sapi, jadi banyak yang korban sapi gitu. Ini nggak betul statement ini, nggak bisa dijadikan landasan hukum. Itu pandi-pandian dia sendiri. Kalau mau dibantah, satu, kalau andai dia bilang begini, daging kambing sama daging sapi lebih sehat daging kambing, itu masih bisa kita terima. Mungkin secara medis ada diuji gitu. Tapi kalau alasan korban, mungkin banyak yang suka sapi, jadi orang banyak korban sapi, nggak gitu. Kok korban perkara suka nggak suka? Kalau gitu saya suka makan belut, korban belut aja lah. Nggak gitu. Nabi korban kambing. Dalilnya itu korban bukan satu seperti yang saya sampaikan. Itu ada dalil Nabi memotong kambing. Haji Muhammad bin Ali Muhammad. Ini dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Iya. Maksudnya Nabi itu beri contoh, nggak mesti unta. Ada kambing pun jadi. Makanya Ibnu Abbas dalam kitab Matla'ul Badrin itu disebutkan, kalaupun nggak ada kambing sekalipun, maka potonglah itik ataupun ayam katanya. Saking kesunahannya mengalirkan darah. Kenapa? Sholli li rabbika wanhar. Wanhar itu, nahar itu maksudnya mengalirkan darah, menyembelih hewan. Makanya Idul Adha, bukan Idul Haji, nggak ada kalipun kambing, potong itik, potong ayam, alirkan darah. Ya sebegitunya. Oh, Nabi Ibrahim itu kan korban pertama kambing, menggantikan Nabi Ismail. Ini juga kadang statement mau lagi. Coba bayangkan kalau seandainya yang diganti Allah itu lembu, cocok? Kira-kira? Ya pasti terkejut Nabi rumah besar kali nih, gitu kira-kira. Nggak cocok lah. Jadi kalaupun dibilang lebih baik kambing, oke lah, itu pendapat
masing-masing. Ya, Nabi mencontohkan kambing iya. Tapi kalau cerita contoh juga, Nabi itu pernah korban 100 ekor unta. 70 Nabi potong sendiri, sisanya disuruhnya Ali motong. Dalam satu riwayat lagi 63 Nabi motong sendiri, sisanya Ali suruhnya motong. Unta tuh 100 ekor. Jadi kalau Aci banding-bandingkan, riwayat 2 ekor kambing sama 100 ekor unta mana lebih banyak? Apa mau bilang karena orang Arab suka unta? Kan nggak bisa bilang gitu. Justru Nabi mencontoh lebih banyak unta. Terus sehingga orang banyak juga mengikuti. Ternyata kita ini selama ini salah. Bisanya korban satu kambing untuk satu keluarga, bukan satu kambing untuk satu orang. Nah, ini juga. Dalil korban banyak. Kenapa yang itu yang mau diikut? Yaitu kita nggak nyalakan, ada dalilnya itu. Cuman kan nggak satu dalil korban. Kenapa yang itu diikut? 100 ekor unta tadi kenapa nggak itu yang aja yang diambil? Artinya terimalah dalil itu, silakanlah beramal dengan dalil masing-masing. Tapi kita yang nggak tahu ini jangan sembarangan menyebar video sehingga menuliskan caption ternyata selama ini kita salah, seolah-olah salah semua. Enggak. Dalil sahabat patungan kurban itu pun ada. Kumpulkan yang 1 dirham, 1 dirham. Sahabat pernah mengatakan kami pernah motong unta untuk 7 orang. Ada juga. Itulah kiasnya kepada lembu kita di sini. Udah, usah jauh kali melenceng. Bab fikih itu. Nah, jadi sifat ataupun keadaan yang menjelaskan kepada Tuhan tadi. Termasuk diantaranya keadaan Tuhan lam yalid wa lam yulad tadi, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi segala sifat itu yang dipelajari itu menjelaskan sehingga kita kenal Tuhan itu bagaimana. Tapi sifat tanpa zat artinya sifat itu menjelaskan zat. Karena sifat itu aja dibahas, kalau zatnya seperti tadi adanya zatnya itu tadi belum dibahas, nggak mungkin. Makanya dibahas dulu wujud dulu nomor 1, adanya dulu, baru keterangannya. Sama seperti warna, menjelaskan benda. Kalau sempat warnanya aja yang disebut, itu nggak jelas, Pak. Saya bilang saya nyebrang ke Sabang. Jadi pas di kapal tuh, saya tengok di laut ada kuning. Yang saya sebut warna aja, tanpa saya sebut zatnya, tanpa saya sebut bendanya. Ada kuning di laut. Apa kuning? Kan terakhir jadi macam-macam spekulasi ya kan. Apa emas? Tapi nggak mungkin ngambang emas. Jadi yang kuning ngambang itu apa? Kan bingung jadi. Harusnya saya jelaskan, di laut ada bambu kuning. Nah, kan jelas dia. Gitu juga Allah sebagai objeknya tadi nih dijelaskan, dia itu baqo, kekal, dia itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, kan gitu penjelasan. Tapi kalau sempat wujud itu nggak dibahas. Keadaan adanya Tuhan itu nggak dibahas dulu. Belum jelas. Ini siapa yang kekal? Siapa yang maha melihat? Siapa yang maha mendengar? Kan nggak jelas. Hebatnya ulama menaruh ke situ. Dan ini juga walam yakul lahu kufuwan ahad, ini juga apa namanya? Kalimat pamungkas ataupun satu kesimpulan yang besar terhadap Tuhan itu sendiri, terhadap Allah itu sendiri. Kenapa? Ini kesimpulan besar karena pokoknya apapun yang disandarkan kepada makhluk, selagi masih bisa disandarkan kepada makhluk, bukan Tuhan. Makhluk ini bisa apa? Bisa melihat kita, bisa mendengar kita, bisa berpikir kita, membayangkan, bisa bicara kita. Selagi bisa dibicarakan, selagi bisa dilihat, selagi bisa didengar, selagi bisa dibayangkan, itu bukan Tuhan. Tapi dalam Asmaul Husna dikatakan az-zahiru wal batinu. Dia yang zahir, dia yang batin.
Ketika dalam sifat 20 dibilang Allah itu qidam, sedia, baqo, kekal. Tapi di dalam Asmaul Husna disebut wal awwalu wal akhiru. Qidam dibilang tidak punya awal. Baqo, kekal, tidak punya akhir. Tapi di Asmaul Husna dibilang wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang zahir, dia yang batin. Macamnya kontra. Macam kontradiktif, nggak nyambung sama sifat 20. Maka ditengok, dipelajari dulu, dilihat tafsirannya. Ketika dikatakan wal awwalu, dia yang awal. Bagaimana awalnya Allah? Maka dijelaskan awalnya itu tidak punya permulaan. Berarti qidam, sama berarti. Cuman di qidam diartikan tidak ada awal. Sehingga ketika kita baca wal awwalu, ini awal. Iya, awalnya itu kan ditafsirkan lagi, awalnya bagaimana awalnya? Tidak punya permulaan. Berarti sama dengan qidam. Baqo tidak punya akhir, tapi di situ wal akhiru, dia yang akhir. Dilihat lagi tafsirnya, dilihat lagi penjelasannya, bagaimana akhirnya Allah? Akhirnya tidak punya kesudahan. Tidak ada kesudahannya. Berarti baqo, kekal. Adakah yang kekal selain Allah? Ada? Hah? Ada. Apa yang kekal selain Allah? Surga, neraka, kekal. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Alam penghuninya aja kekal di dalamnya, apalagi surga nerakanya. Cuman apa bedanya kekalnya surga dan neraka? Bedanya kekal surga dan neraka dengan kekalnya Allah. Kalau surga dan neraka itu kekal yang dikekalkan. Sementara kekalnya Allah itu kekal dengan sendirinya. Kita ini ada, Allah juga ada. Tapi adanya kita nih karena diadakan oleh yang maha ada. Makanya segala sifat Tuhan ada pada kita, tapi tentu sangat jauh berbeda, tidaklah sama. Kita melihat, Allah maha melihat. Kita mendengar, Allah maha mendengar. Tak terjangkau oleh akal. Allah ada, adanya tidak terlihat. Jangankan Allah yang ada, Allah itu yang mengadakan segala sesuatu yang ada. Jangankan dia yang mengadakan segala sesuatu yang ada. Yang ada yang diciptakannya itu pun ada kalanya tidak terlihat. Roh ada. Adanya diadakan apa ada sendiri? Diadakan. Nampak? Enggak. Akal ada? Ada. Siapa ngasih? Yang maha ada. Nampak adanya? Enggak. Jadi kalau yang diciptakan, yang diadakan saja pun kadang takkan terlihat kita adanya. Konon lagi mau melihat yang maha ada, itu tadi yang mengadakan segala sesuatu yang ada. Tapi tak bisa dilihat, makanya wazahiru, dia yang johir, tapi dia johir jelas. Kenapa nggak bisa dilihat? Dia johir, penjelasan daripada az-zahiru, dia yang johir karena banyak bukti-bukti yang menunjukkan keberadaannya. Jadi udah cukup. Orang membunuh, sudah disidanglah di pengadilan. Apakah hakim dan jaksa nampak dia membunuh? Tidak. Dari mana diyakini dia membunuh? Dari keterangan dan bukti-bukti yang ada. Kan begitu? Sehingga diputuskanlah bahwasannya dia bersalah. Terhadap manusia aja itu begitu, ngambil kesimpulan gitu. Lantas bagaimana mungkin kita tidak yakin dengan Allah yang maha ada, yang mengadakan segala yang ada ini? Bagaimana bisa orang yang ateis mengatakan bahwasannya Tuhan tidak ada? Dari mana adanya dunia ini kalau nggak ada yang mengadakan?
Ketika dia bilang ada dengan sendirinya, dibantah oleh Imam Hanafi ketika Imam Hanafi masih kecil lagi. Ketika mau berdebat, apa kata Imam Hanafi? Waktu mau datang berdebat terlambat, pasti takut, makanya datang terlambat. Enggak, kata Imam Hanafi. Aku mau nyebrang sungai, enggak ada sampan, enggak ada rakit. Cemana aku menyeberang? Ya ini kok udah sampai sini. Iya itulah, tiba-tiba pohon di pinggir sungai itu tumbang dengan sendirinya. Begitu tumbang dengan sendirinya, terpotong-potong dengan sendirinya, terbelah-belah dengan sendirinya, menyatu dengan sendirinya, jadi rakit dengan sendirinya. Akhirnya aku pun nyebrang. Kata ateis tadi, mana mungkin bisa? Ngarang aja, bohong aja kau. Pohon kok tumbang sendiri, terbelah sendiri, terpotong sendiri, jadi rakit sendiri. Ngarang aja, bohong kali kau. Nah, itu perkara kecil, perkara rakit jadi sendiri aja kok nggak percaya. Terus macam mana lah kau bisa percaya dunia yang sebesar ini bisa jadi dengan sendirinya? Kalau yang kecil aja kau nggak percaya bisa jadi dengan sendirinya, apalagi dunia yang sebesar ini bisa jadi sendirinya, lebih nggak mungkin lagi. Oh, jadi siapa yang bikin? Ya tentu dunia yang besar ini yang menjadikannya lebih besar lagi. Allahu Akbar. Dia konsep dia memang ngajak berdebat, mengatakan dunia ini tercipta dengan sendirinya. Jadi belum lagi berdebat dah kalah duluan kan. Oke lah, Allah menciptakan. Sekarang siapa yang ciptakan Allah? Kata Imam Hanafi, Allah itu ada dengan sendirinya. Bagaimana kita memahamkan orang seperti itu? Kan kita bilang tadi, ini dibalikannya lagi loh. Orang ateis itu selalu bermain logika. Tapi tetap logika Quran itu pasti tetap menang. Tadi kan kita bilang segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Yang kita yakini itu Allah yang mengadakan. Maka ini dibaliknya untuk nyerang lagi. Oke, setiap segala sesuatu ada yang mengadakan. Allah itu ada. Siapa yang mengadakan? Kan gitu. Siapa yang mengadakan? Allah. Allah ada dengan sendirinya, kita bilang kan. Ya tapi kau bilang setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Ya kalau Allah itu ada pasti ada yang mengadakan. Itulah beda adanya Allah dengan adanya kita. Bedanya melihat Allah dengan melihatnya kita. Tentu tidak sama. Tidak wajib ada sesuatu sebelum Allah Ta'ala. Kita ulangi lagi konsep. Ini tidak pernah kita bahas dulu. Angka pertama adalah angka 1, ya, bukan 0, 1. Kalau 0 itu bukan angka, karena 0 nggak menghasilkan apa-apa. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 kali 1, 2. Jadi kalau 0 itu bukan angka. 0 itu akan berarti kalau seandainya di belakangnya ada angka. Kalau 0 aja, ada nggak nilainya? 0, 1. Nilainya 1. 0 tambah 1 tadi, 1. 0 tambah 2. Nilainya berarti 0 kan tidak memberikan apa-apa. Nggak menghasilkan apa-apa. 0 itu hanya berarti ketika angka 1 di depannya. Jadi 10. Yang sejatinya angka itu jadi 1 sampai 9. Berarti angka pertama angka 1. Dari 1 inilah jadi angka 10, 100, 1000, juta semua, ya kan? Kalau begitu, wajibkah ada angka sebelum ada angka 1? Tak perlu ada angka sebelum ada angka 1. Kenapa? Karena ada angka 1 lah yang wajib ada. Kenapa angka 1 wajib ada? Karena dia mengadakan angka-angka berikutnya. Puluhan, ratusan, jutaan, ribuan. Maha suci Allah dari segala perumpamaan. Ini untuk memudahkan paham. Tidak wajib ada Allah sebelum, tidak wajib ada sesuatu sebelum Allah ada. Kenapa? Allah yang wajib ada. Makanya disebut zat wajibal wujud. Zat yang wajib ada. Kenapa? Karena dia yang mengadakan segala sesuatu yang ada. Dia sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Jadi setiap sesuatu yang ada pasti diadakan oleh dia. Dia sudah ada sebelum tempat ada. Maka tak layak ditanya. Zat yang sudah ada sebelum tempat itu ada.
dia sudah ada sebelum apapun ada, sudah ada bahkan sebelum kata-kata ada itu ada. Nah,